kita harus menutup diri ke orang-orang yang selalu menilai negatif, tapi kita harus mulai terbuka selebar-lebarnya ke orang-orang yang selalu berpikir positif gitu. Makanya cari lingkungan yang baik gitu. Cari komunitas, cari teman yang benar-benar peduli di saat kita susah, bukan hanya peduli di saat kita senang gitu. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nura Punya Cerita. Kali ini kita akan melihat Kakang di terapi ya, pijit. Ikutin videonya ya sampai selesai ya. Yuk, beresin dulu nih ya. Adik Kakangnya lagi main-main. Biasa berantakin. Yuk, Aura sebelah sana ya. Aura mau di terapi juga. Oh, pusing ya. Mau di terapi juga katanya ya. Tuh kakangnya udah ngantuk-ngantuk gitu. Kita sambil di terapi biar nanti tidurnya pules ya. Kan karena sering kejang, jadi harus sering dipijit ya. Karena otot-ototnya kaku ya. Jadi sama abinya biasanya dipijit ringan lah gitu. Yuk kita lihat yuk kakang dipijit. Oke, sini. Oh. Abi. Ayo. ini pakai minyak kalau mijit sebenarnya bukan mijit dipijit-pijit ya, supaya ini aja, supaya otot-ototnya nggak tegang. Peredaran darahnya Bukan karena kan kakang suka kejang, jadi ototnya supaya nggak kaku, jadi pijitnya dipijit-pijit biasa aja sambil ngerangsang supaya ototnya nggak kaku. Ini bagusnya ya maksimal lah 3 kali mungkin. seminggu 3 kali, 2 hari sekali mungkin ya. 2 hari sekali lah, atau bisa bisa seminggu 2 kali. Ini supaya otot-ototnya nggak kaku. Masalahnya rata-rata orang yang ada gangguan di otak itu otot-ototnya jadi kaku, seperti orang stroke suka gini. Supaya lantaran kakang itu kata dokter dulu, dokter Christian itu bilang seperti stroke gitu, ada pecah pembuluh darah gitu. Jadi kata dokter kalau dulu itu ini kalau terjadi ke orang dewasa itu bisa meninggal katanya, kata dokter spesialis yang menangani kakaknya. Cuma ini kebetulan ke anak-anak, jadi saraf-saraf otaknya masih bisa regenerasi sel gitu, nggak susah. Kalau orang dewasa itu kan susah regenerasi selnya, makanya dokter diusahakan ini otot kakinya jadi tegang. Ini diusahakan dipijit-pijit, dilemesin, tapi nggak dipijitnya jangan sampai kakang jadi sakit atau jadi nanti malah sakit lah. Ini mah cuma ini aja, cuma dilemesin. Jadi jangan kaku badannya. Kebanyakan jadi kaku kalau yang suka
anak-anak seperti kakak digini-giniin, diusahain aja disempetin waktunya supaya ya kalau nggak sama kita atau kitanya nggak pergi ke dokter, di dokter juga sama di terapinya ini di Kalau kakang kejang bisa sehari itu namanya apa yang bisa dicok. oh iya Bi, cerita waktu kakang koma ya. Sambil mijit ya, mijitnya mah kita bercerita. Oh ini jadi karena suka kejang kan nahan otot-ototnya jadi kejang. Ini jadi kadang ya jadi bengkok. Asalnya bengkok. Ini kan dia kan. Jadi sedikit bercerita pada waktu ada dulu ya. Ini pakai minyak supaya supaya licin ya, kasihan kan takut lecet kalau nggak pakai minyak. Kalian ini pakai minyaknya minyak yang hangat. Tuh ini kalau ini suka bengkok. Asal jangan sampai sakit aja. Makanya jual mesin otot-ototnya. Ini otot sendinya. Ini otot-otot ininya harus ininya Aura pengen dipijit ini gini nih 1 2 3 4 5. Ini supaya nggak kaku karena banyak yang kaku, kakinya jadi merengkel. Ini juga sebenarnya kakang udah merengkel apa jadi kaku lah. Ini juga kakang agak kaku. Ini juga ini yang umur ini nih. Ketika umur 4 tahunan gitu. Cuma ini juga dilatih supaya nggak jadi lebih tuh tangan juga jadi kaku. Ini mah kalau dilatih terus-terusan mah ya mudah-mudahan bisa jadi lurus atau ini kalau bercerita waktu kakang koma, ini nih seni-seni ininya nih sama ini
cerita eh waktu kakak. kalau koma sebenarnya kan nggak sadar, jadi yang biasanya cuma ada kalau waktu kakang itu eh, koma itu waktu koma itu kita ngobrol sama dokter. Kalau dokter itu kan samalah, katanya kita usaha bareng-bareng Pak, gitu. Bapak ikhtiar secara bapak dan saya ikhtiar secara kedokteran, makanya dan sebaiknya bapak eh, apa ya lakukan juga secara spiritual gitu, istilahnya mah ya berdoa atau apa gitu. Padahal kita sama dokternya apa beda 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 agama lah, cuma dokter sama seperti nyuruh saya untuk maksimalkan, katanya Pak, maksimalkan kita lakukan yang terbaik gitu. Dokternya namanya Pak Christian. Besok Bapak lakukan maksimalkan dengan cara Bapak, saya lakukan maksimalkan dengan cara Bapak. Yang penting kita terus komunikasi gitu, gimana caranya pengobatan yang Bapak lakukan, dan nanti kita juga kan terbuka langkah-langkah yang kita lakukan. Alhamdulillah ada komunikasi yang jelas gitu dengan dokter. Dan pada waktu itu ketika koma itu ya banyak saran, banyak masukan kepada saya dengan istri. Jadi setiap orang yang menjenguk kakang itu, yang pertama suruh Dinicu ya. waktu di NICU itu karena bisa ditengok, dan saya juga minta waktu untuk supaya saya bisa istilahnya menerapi dengan cara saya, yaitu pada waktu itu setiap orang yang nengok yang bisa melihat kakang itu saya sarankan untuk ketika mendoakannya itu dilapatkan gitu, jadi didengarkan gitu, terus dipanggil namanya, terus didoakan namanya, terus ada yang baca ayat suci Al-Quran supaya ya alhamdulillah langkah itu bisa membantu gitu, bisa membantu kesadaran kakak begitu. Jadi kalau misalkan jadi misalkan ada teman-teman atau rekan-rekan yang memiliki anak atau dalam situasi koma atau sakit parah itu, yang pertama itu jangan panik. Yang pertama jangan panik aja. Terus yang kedua, cari langkah yang paling mudah, yaitu mungkin pertolongan pertama itu kita harus apa? Kalau apa pas lagi anak sakit misalkan teh, terus misalkan panas. Kita suka panik nih, namanya juga nah yang ibu-ibu. pertama jangan panik, kerasa kan suka panik. Nah yang kedua cari kalau sekarang kan online ya, bisa cari mungkin cara-cara penanganan pertama bagi anak yang panas atau bagi anak yang sakit apalah, misalkan mau flu atau apa. Nah itu bisa langkah secara kedokteran, misalkan kedokteran Medis. atau secara medis, atau herbal. Bisa melakukan secara tradisional. Itu ada banyak di Google. Dan kalau saya rasa belajar untuk penanganan gitu sebaiknya jangan nunggu dulu anak sakit baru kita cari informasi. Sebaiknya dari sekarang juga, ketika kita punya anak, banyak belajar, banyak melihat penanganan secara tradisional. Misalkan kalau kita mau menggunakan cara tradisional, ya gunakan cara tradisional. Misalkan kalau anak sakit ini harus gimana caranya. Jadi dari sana juga nanti
kita bisa jadi membuat kita lebih tenang gitu kalau ilmunya sudah kita dapat lah, sudah miliki. Kadang kan kita ya Bi dengan situasi Kakang udah sakit kayak gini, kalau ada orang yang nanya kenapa bisa bisa sampai seperti ini. Ini juga Itu beneran itunya ya itu. wah, auranya sampai tidur Tadi nungguin kakaknya dipijit. Tuh, ini juga jadi bengkok lantaran kan sering kejang ya. kecil, jadi dari kecil. Nah makanya dilemes-lemesin lah supaya nggak terlalu kaku gitu. Terus ininya takutnya bengkok-bengkoknya nambah ya, karena saraf-saraf otaknya kan reaksi dari saraf otak Sebenarnya yang katanya mah listriknya gitu, nggak tahu apa gitu, kalau bahasa kedokteran kurang paham juga sih. sebenarnya Kakak ngerti bahasa kita gitu ya. Cuma kalau kakang secara emosional mah ngerti, tapi nggak bisa, cuma nggak bisa ngerespon kan, jadi kejang suka. jadi kejang atau misalkan Marah. dia marah, misalkan dia ngambek, misalkan dia kan di gini tuh kan berarti ada respon sebenarnya, cuma Iya. nggak bisa ngelakuin, misalkan dipukul tuh kan, misalkan dipukul misalkan jadi sakit, jadi nangis, berarti kan ada emosinya ada. Iya. Penting mah terus diikhtiarkan supaya kakang sehat, atau mungkin bagi teman-teman juga usahakan maksimalkan ketika anak sakit, diusahakan lah mau ngambil jalan alternatif atau misalnya medis. secara medis, atau itu mah hak teman-teman, cuma intinya maksimalkan dan disiapkan gitu. Kalau emang mau ngambil secara alternatif ya disiapkan pengetahuannya mungkin, jadi tidak nanggung juga, jadi ya jangan nanggung juga sih kalau mau alternatif. Cuma kan sekarang mah banyak juga di dokter-dokter yang menguasai juga alternatif sih. Ya nanti kita bisa pilih dokter juga kan kalau kitanya ada komunikasi ya. Hari ini mungkin ada apa sih mau ini buat pesan ibu-ibu gimana? Ya teman-teman, kalau yang punya anak seperti Kakang Jaki jangan menyerah, tetap semangat lah intinya mah. Soalnya saya juga merasakan terus belajar. Ayo semangat gitu, semangat buat teman-teman yang punya anak kayak Kakak. Kakaknya udah enak tapi ngantuk katanya, tidur sok. Kalau Abi apa pesannya buat bapak-bapak atau ya buat ibu-ibu, buat bapak-bapak sih juga ya? Sama aja pesannya mah, jangan harus terus semangat, jangan terus berusaha mengikhtiarkan dan jangan membiarkan gitu, mengikhtiarkan dan jangan membiarkan, dalam artian udahlah udah sakit gitu ya, jadi istilahnya mah kitanya cuek-cuek gitu. Saya harapkan
sakit apa saja anak kita harus ikhtiarkan. Makanya bagi orang tua tuh kakaknya udah ngantuk tapi Udah ngantuk udah ini mau. suka marah kayak gitu ya. Kalau Kalau ngantuk, kalau lapar, ada emosionalnya ya, ada emosinya. Jadi marah. pokoknya harus terus diikhtiarkan bagi bapak-bapak ya, mengurus anak juga tanggung jawab bapak-bapak. Jadi tidak hanya mencari uang saja. Pokoknya harus terus diusahakan supaya ada nilai lah, ada nilai. Gimana kalau Jangan menyerah. Kalau aja jangan menyerah, terus diusahain. Tapi tetap pandangan orang ke abi teh, itu mah suka udah dibiarin aja anak kayak gitu mah. Jadi suka nyangkanya jelek gitu ke orang tuanya. Nggak ada ya sebenarnya mah. Ya kita mah kan Mungkin masa karena harus kesibukan. terus dengerin omongan orang, sedangkan orang itu nggak tahu gitu kita itu usahanya apa sejauh mana gitu berusahanya kita. Lantaran mempunyai anak seperti kakang saja udah membutuhkan mental yang kuat, apalagi mengusahakan yang lain. Jadi saya harap ya kita mungkin atau teman-teman andaikan mempunyai anak yang sakit atau mau sakit apa saja seperti kakang, jangan terlalu banyak dengerin orang, apalagi orang-orang yang Maksudnya dengan orang ngomong negatif orang gitu. yang negatif. Justru kita harus berada di lingkungan yang positif, yang memotivasi kita untuk lebih maju, yang memotivasi kita untuk lebih kuat. Kalau kita berada di lingkungan yang negatif mah ya banyak yang jadi rusak mental kita gitu. Mungkin kita harus menutup diri ke orang-orang yang selalu menilai negatif, tapi kita harus mulai terbuka selebar-lebarnya ke orang-orang yang selalu berpikir positif gitu. Makanya cari lingkungan yang baik gitu. Cari komunitas, cari teman yang benar-benar peduli di saat kita susah, bukan hanya peduli di saat kita senang gitu, atau hanya bisa menemani kita di saat kita senang, tapi teman yang bisa menemani kita di saat kita butuh tangan, ya itu gitu. Makanya kita harus pandai-pandai juga cari teman yang benar-benar ikhlas dan yang benar-benar siap membantu kita, mensupport secara moral maupun material gitu. Jadi bukan menjas ya, bukan menghukum atau berpikiran negatif. Saya rasa harus dijauhi supaya mental kita jadi lebih stabil lah. Ini tuh tuh kakangnya udah ngantuk, udah agak enakan mungkin dipijit. Terus padahal tadi baru bangun tidur. Nah makanya mungkin vlognya segini dulu aja lah. Terlalu ya, nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Nih Haura juga tidur. Tadi sempat ini supaya capek. Kakangnya tidur dulu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.